Isakhar lahir dalam keluarga besar Yakub yang dikenal sebagai salah satu patriark besar dalam sejarah Israel. Kisah kelahirannya diawali dengan kisah penuh perjuangan antara dua perempuan, Lea dan Rahel, yang merupakan istri-istri Yakub. Lea, istri pertama Yakub, sudah melahirkan beberapa anak, namun hatinya masih merasakan kesedihan. Dia selalu merasa bahwa Yakub lebih mencintai Rahel, adiknya yang juga dinikahi oleh Yakub. Ketika anak-anaknya lahir, ia berharap Yakub akan lebih mencintainya. Namun cinta Yakub pada Rahel tetap lebih besar. Namun, Lea tak menyerah. Ia terus berharap dan berdoa kepada Tuhan agar diberikan lebih banyak anak sebagai tanda berkat. Pada suatu hari, Ruben, anak sulung Lea, menemukan tanaman dudaim di ladang. Tanaman ini diyakini memiliki khasiat untuk kesuburan. Rahel, yang hingga saat itu belum memiliki anak dari Yakub, sangat menginginkan tanaman tersebut. Dalam keputusasaannya, ia meminta Lea untuk memberikan tanaman itu. Sebagai gantinya, Rahel mengizinkan Lea untuk tidur bersama Yakub malam itu. Lea menerima kesepakatan itu, dan malam itu ia tidur bersama Yakub. Tuhan mendengar doa Lea, dan tak lama kemudian ia mengandung lagi. Dari peristiwa inilah Isakhar lahir sebagai putra kelima dari Lea dan Yakub. Nama Isakhar diberikan oleh Lea yang artinya upah atau ganjaran. Bagi Lea, Isakhar adalah tanda bahwa Tuhan telah memperhitungkan segala usahanya dan memberikan upah kepadanya karena telah menyerahkan pelayanannya kepada Yakub. Kejadian 30 pasal 17 sampai 18. Isakhar tumbuh besar dalam keluarga Yakub yang besar di tengah-tengah saudara-saudaranya yang lain. Seperti anak-anak Yakub lainnya, Isakhar memiliki masa depan yang penting dalam sejarah bangsa Israel. Nubuat tentang dirinya dan keturunannya muncul ketika Yakub sudah tua dan mendekati ajalnya. Sebelum meninggal, Yakub memanggil semua anak-anaknya untuk memberikan berkat serta nubuat tentang masa depan mereka. Kepada Isakhar, Yakub mengatakan bahwa ia akan menjadi seperti keledai yang kuat, berbaring di antara kandang-kandang. Meski gambaran ini tampak sederhana, hal itu menunjukkan bahwa keturunan Isakhar akan menjadi pekerja keras, namun tunduk pada beban yang berat. Kejadian 14 sampai 15. Isakhar kemudian menjadi kepala suku yang besar dan kuat di Israel. Ketika tanah Kanaan dibagi-bagikan oleh Yosua kepada 12 suku Israel, keturunan Isakhar menerima bagian tanah yang luas dan subur di wilayah utara, cocok untuk bertani dan beternak, sesuai dengan gambaran Yakub tentang mereka sebagai pekerja keras. Tidak hanya itu, keturunan Isakhar juga dikenal sebagai orang yang bijaksana dan berpengetahuan. Dalam sejarah selanjutnya, mereka dikenal memiliki pemahaman tentang waktu dan mengetahui apa yang harus dilakukan oleh Israel dalam situasi-situasi sulit. Inilah warisan yang dibawa oleh Isakhar dan keturunannya dalam sejarah panjang bangsa Israel, menempatkan mereka sebagai salah satu suku yang dihormati dan berperan besar dalam sejarah Israel. Suku Isakhar adalah salah satu dari 12 suku Israel yang berasal dari putra kelima Yakub dan Lea, yaitu Isakhar. Tokoh-tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan suku ini sering disebutkan dalam Alkitab, terutama dalam Perjanjian Lama. Pertama, Isakhar. Pada suatu ketika, dalam perjalanan panjang kehidupan Yakub, dua perempuan berjuang keras untuk mendapatkan perhatian dan cinta dari pria yang sama. Lea, istri pertama Yakub, sudah melahirkan beberapa anak. Namun, meski ia telah memberikan keturunan bagi Yakub, hatinya tetap merasa kurang dicintai. Ia tahu Yakub lebih mencintai Rahel, adiknya yang lebih muda dan juga istri Yakub. Di suatu senja, ketika matahari mulai tenggelam dan Ruben, putra sulung Lea, pulang dari ladang, ia membawa seikat tanaman dudaim. Ruben berlari dengan gembira dan mempersembahkan tanaman itu kepada ibunya. "Ibu, lihat apa yang kutemukan," teriak Ruben sambil mengangkat tanaman itu ke udara. "Dudaim." Mereka bilang tanaman ini bisa membawa keberuntungan dan kesuburan. Lea tersenyum, meski dalam hatinya tetap terasa getir. Ia telah berdoa dan berharap kepada Tuhan agar memberinya lebih banyak anak. Namun, pada saat yang sama, Rahel, yang selama bertahun-tahun tidak bisa memiliki anak, mengamati dengan penuh perhatian dari kejauhan. Mata Rahel tertuju pada dudaim yang dibawa Ruben. Harapan yang telah lama ia pendam kembali hidup. Rahel mendekati Lea dengan langkah cepat, lalu berbicara dengan nada lembut namun mendesak. "Lea, beri aku sedikit dudaim itu. Aku sangat menginginkannya."
Lea yang selama ini merasakan sakit hati akibat kurangnya cinta Yakub, memandang Rahel dengan tatapan yang campur aduk antara rasa iri dan kelelahan. Ia tahu Rahel sangat dicintai Yakub, tetapi Rahel tidak bisa memberikan anak. "Kamu sudah mengambil cintanya dariku," kata Lea pelan, namun penuh arti. "Apakah kamu juga ingin mengambil Dudaim anakku?" Rahel, yang putus asa ingin memiliki anak, menghela napas dalam-dalam. Ia tahu ia tidak bisa mengambilnya tanpa imbalan. Maka, Rahel membuat tawaran yang tidak biasa. "Baiklah," kata Rahel dengan tenang. "Jika kamu memberiku tanaman Dudaim itu, malam ini Yakub akan tidur bersamamu. Aku akan memberimu kesempatan itu." Lea terdiam sejenak, merenungkan tawaran tersebut. Meski hatinya sakit karena cintanya kepada Yakub tidak sebesar cinta Yakub kepada Rahel, tawaran ini memberi Lea kesempatan untuk kembali mendapatkan perhatian Yakub. Akhirnya, ia mengangguk setuju. Ketika Yakub pulang malam itu, Lea menyambutnya di pintu kemah dengan sebuah pesan yang tidak biasa. "Malam ini engkau harus tidur denganku," kata Lea. "Aku telah membelimu dengan Dudaim dari Rahel." Yakub, meski terkejut, tidak menolak. Malam itu, Lea dan Yakub tidur bersama, dan Tuhan mendengar doa Lea sekali lagi. Tak lama kemudian, Lea mengandung. Beberapa bulan berlalu, dan akhirnya seorang bayi lahir di kemah Lea. Ia memandang bayi kecil itu dengan penuh cinta dan harapan. Dengan senyum penuh syukur, Lea mengucapkan, "Tuhan telah memberi upah kepadaku. Inilah anak kelima yang kuberikan kepada Yakub." Lea menamai bayi itu Isakar, yang artinya upah atau ganjaran. Bagi Lea, Isakar adalah tanda bahwa Tuhan telah memperhitungkan segala usahanya, doanya, dan pengorbanannya, meskipun ia tidak mendapatkan cinta Yakub sepenuhnya. Dengan kelahiran Isakar, hati Lea dipenuhi dengan kedamaian, karena ia merasa Tuhan telah memberinya ganjaran atas perjuangannya selama ini. Kehidupan terus berlanjut, dan Isakar tumbuh menjadi salah satu dari 12 putra Yakub. Seiring waktu, keturunannya berkembang menjadi sebuah suku besar yang dikenal sebagai suku Isakar. Mereka adalah orang-orang yang kuat, pekerja keras, dan bijaksana. Seperti yang dinubuatkan oleh Yakub menjelang kematiannya, Isakar dan keturunannya akan menjadi keledai yang kuat, menunjukkan kekuatan dan ketekunan mereka dalam memikul beban hidup, tetapi juga ketundukan mereka terhadap panggilan kerja keras yang ditakdirkan untuk mereka. Kisah ini tidak hanya tentang kelahiran seorang anak, tetapi juga tentang bagaimana Tuhan bekerja melalui perjuangan hidup, harapan yang terus menyala, dan ganjaran atas kesetiaan seseorang. Kedua, nubuat Yakub. Matahari mulai terbenam di langit tanah Kanaan, menyinari lembut tenda-tenda yang ditempati oleh keluarga besar Yakub. Waktu itu sudah mendekati ajalnya, dan tubuh Yakub yang tua dan lemah berbaring di tempat tidur, dikelilingi oleh 12 putranya. Masing-masing dari mereka menanti dengan tenang, mendengarkan ayah mereka yang hampir mencapai akhir hidupnya. Mereka tahu, malam ini adalah saat penting, malam di mana Yakub akan memberikan berkat dan nubuat terakhir kepada mereka. Dengan suara yang serak, tetapi tetap dipenuhi dengan otoritas seorang patriark, Yakub memanggil satu persatu putranya untuk mendekat. Matanya yang keriput menatap mereka, seakan menembus jauh ke dalam masa depan setiap anak. Setelah memberikan nubuat kepada Ruben, Simeon, dan Lewi, akhirnya giliran Isakar. "Isakar," panggil Yakub dengan suara rendah namun jelas. Isakar, yang selama ini dikenal sebagai seorang yang kuat dan penuh tanggung jawab, maju dengan tenang dan tunduk di hadapan ayahnya. Yakub mengamati putranya itu dengan tatapan penuh makna. Dalam Isakar, Yakub melihat kekuatan yang berbeda dibandingkan dengan saudara-saudaranya, kekuatan yang tidak mencolok, namun penuh ketekunan dan kesabaran. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan suara bergetar, ia mulai berbicara. "Isakar, engkau adalah seperti keledai yang kuat," ucap Yakub sambil mengangguk pelan, seolah-olah mengenang semua sifat yang telah ia amati selama bertahun-tahun. Isakar mengerutkan kening, bingung dengan perumpamaan itu. "Keledai, ayah?" tanyanya. Sedikit tidak yakin. Yakub tersenyum tipis namun lemah. "Ya saya anakku, engkau kuat seperti keledai yang memikul beban berat namun tetap berjalan tanpa mengeluh," lanjutnya.
Engkau berbaring di antara kandang-kandang, bukan karena malas, tetapi karena engkau tahu tempatmu. Engkau tahu kapan harus bekerja keras dan kapan harus istirahat. Isakhar tetap mendengarkan dalam diam, mulai memahami apa yang dimaksud ayahnya. Yakub melanjutkan dengan nada serius. Kau akan melihat bahwa tanahmu itu baik dan engkau akan merasa bahwa tempat istirahatmu itu menyenangkan. Karena itu, engkau akan tunduk pada kerja keras, memikul beban untuk banyak orang. Isakhar memandang ayahnya dengan sorot mata yang dalam. Kata-kata Yakub terngiang di kepalanya. Ia adalah seorang yang sederhana, tidak mengejar kejayaan seperti beberapa saudaranya. Tetapi, ia tahu bahwa panggilannya adalah untuk bekerja keras bagi keluarganya, bangsanya, dan masa depannya. Keturunanmu, lanjut Yakub, akan tumbuh menjadi suku yang besar. Mereka akan mengerti waktu, dan mereka akan bijak dalam tindakan. Mereka akan tahu kapan harus berperang dan kapan harus damai. Dalam hikmat mereka, mereka akan menjadi penuntun bagi Israel. Isakhar meresapi setiap kata yang diucapkan ayahnya. Meski tugasnya tidak akan mudah, ada kehormatan besar dalam panggilan itu. Suku Isakhar akan dikenal bukan hanya karena kekuatan fisik mereka, tetapi juga karena kebijaksanaan dan pengertian mereka tentang masa depan. Malam itu, setelah semua putra Yakub menerima nubuat masing-masing, Yakub akhirnya beristirahat. Matahari yang tadinya bersinar lembut kini tenggelam di balik cakrawala, memberikan ketenangan di seluruh penjuru perkemahan. Dalam hati Isakhar, ia tahu bahwa masa depannya telah ditetapkan. Ia akan membawa beban, tetapi ia akan memikulnya dengan kesetiaan dan ketekunan, seperti yang telah ditetapkan oleh Tuhan melalui ayahnya. Begitulah nubuat Yakub tentang Isakhar terwujud, menjadi panduan bagi keturunan Isakhar selama berabad-abad hingga mereka menjadi salah satu suku besar Israel, terkenal karena kerja keras, kebijaksanaan, dan peran penting mereka dalam sejarah bangsanya. Ketiga, peran dalam pembagian tanah Kanaan. Setelah bertahun-tahun berkelana di padang gurun, bangsa Israel akhirnya tiba di ambang tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Di bawah pimpinan Yosua, mereka telah menaklukkan sebagian besar wilayah Kanaan dan sekarang saatnya tiba untuk membagi tanah itu di antara 12 suku Israel. Yosua, sebagai pemimpin bangsa, berdiri di atas sebuah bukit yang menghadap ke lembah subur di bawahnya. Di hadapannya berkumpul para pemimpin suku, termasuk kepala-kepala dari setiap keluarga besar. Matahari bersinar terang di langit Kanaan, memancarkan cahaya yang lembut di atas tanah yang akan segera menjadi milik mereka. Isakhar, yang saat itu sudah menjadi suku besar dengan banyak keluarga, menanti giliran mereka dengan sabar. Keturunan Isakhar telah berkembang menjadi orang-orang pekerja keras, petani, dan penggembala yang handal, sebagaimana telah dinubuatkan oleh Yakub, leluhur mereka. Hari ini adalah hari yang telah lama mereka nantikan. Hari di mana tanah yang dijanjikan kepada mereka akan diberikan secara resmi. Yosua memandang Isakhar dan para tetua sukunya dengan tatapan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa suku ini memiliki peran penting di masa depan bangsa Israel. Sekarang, kata Yosua, suaranya bergema di antara para pemimpin suku. Giliran suku Isakhar untuk menerima bagiannya di tanah Kanaan. Seorang pemimpin dari suku Isakhar, seorang pria bijaksana bernama Tola, melangkah maju. Wajahnya penuh harap, namun juga menyimpan rasa tanggung jawab yang besar. Tola telah melihat perjalanan panjang bangsa Israel, dan hari ini ia memimpin sukunya untuk menerima warisan dari Tuhan. Kami siap, Yosua, ucap Tola dengan penuh hormat. Berikan kepada kami bagian yang Tuhan tetapkan bagi keturunan Isakhar. Yosua mengangguk. Ia membuka gulungan peta tanah Kanaan di hadapannya dan menunjuk pada wilayah yang membentang dari lembah Yizril di utara hingga ke perbatasan yang melintasi kota-kota seperti Dabrat, Yafia, dan Sunem. Wilayah ini adalah salah satu daerah paling subur di seluruh Kanaan dengan tanah yang kaya dan air yang melimpah. Tanah ini, kata Yosua sambil menunjuk peta, adalah bagianmu, suku Isakhar, tanah yang subur, lembah yang luas, dan padang yang hijau. Tuhan telah memberkati kamu dengan tanah yang cocok untuk pertanian dan peternakan.
Mata Tola berbinar, dan ia membungkuk hormat di hadapan Yosua. Terima kasih Yosua, dan terima kasih kepada Tuhan yang telah memenuhi janjinya kepada leluhur kami. Kami akan menjaga tanah ini dengan penuh syukur dan bekerja keras untuk mengolahnya. Yosua menepuk bahu Tola dengan hangat. Aku tahu kalian akan melakukannya. Seperti nubuat yang diberikan Yakub kepada nenek moyangmu, engkau dan suku Isakar adalah pekerja keras. Tanah ini akan memberi kalian banyak hasil jika kalian mengolahnya dengan baik. Setelah menerima tanah itu, Tola kembali ke sukunya dan menyampaikan kabar baik tersebut. Anak-anak, perempuan, dan pria dari suku Isakar bersorak gembira ketika mereka mengetahui bahwa mereka akan tinggal di lembah Yezreel yang subur. Mereka tahu bahwa tugas besar ada di hadapan mereka, tetapi mereka juga yakin bahwa dengan kerja keras dan berkat Tuhan, tanah itu akan memberikan hasil yang melimpah. Beberapa minggu kemudian, suku Isakar mulai bermigrasi ke tanah baru mereka. Mereka mendirikan tenda dan membangun desa-desa kecil di sepanjang lembah. Ladang-ladang mulai dibuka, tanah digarap, dan benih-benih ditanam. Sungai-sungai kecil yang mengalir melalui lembah memberi mereka air yang melimpah untuk pertanian mereka. Saat malam tiba, Tola berdiri di tepi lembah, memandang hasil kerja keras sukunya. Dalam hatinya, ia merasa damai. Tanah ini bukan hanya tempat tinggal bagi mereka, tetapi juga warisan dari Tuhan, warisan yang akan diberikan kepada generasi berikutnya. Ini adalah rumah kita sekarang, kata Tola pelan kepada anaknya yang berdiri di sampingnya. Anaknya, seorang pemuda yang kuat dan penuh harapan, menatap ladang-ladang hijau di depan mereka. Ayah, kita akan membuat tanah ini makmur. Aku yakin Tuhan bersama kita. Tola mengangguk, tersenyum. Benar anakku, seperti yang Yakub katakan, kita akan menjadi pekerja keras. Tapi di sini, di tanah ini, Tuhan akan memberkati kita dengan damai dan kelimpahan. Dan demikianlah, suku Isakar menetap di lembah Yezreel, tanah yang subur dan damai. Mereka bekerja keras, memanfaatkan hikmat yang Tuhan berikan, dan menjadi suku yang makmur di antara bangsa Israel. Keturunan Isakar dikenal sebagai orang-orang yang mengerti waktu dan kesempatan, serta menjadi penasehat yang bijaksana dalam berbagai peristiwa besar di masa depan. Keempat, perang dengan Sisera. Hari itu, langit Kanaan tampak murung, seolah turut menyaksikan penderitaan bangsa Israel yang sudah bertahun-tahun berada di bawah penindasan Sisera, panglima perang Raja Yabin dari Hazor. Dengan 900 kereta besinya, Sisera telah memporak-porandakan tanah Israel, membuat rakyat hidup dalam ketakutan dan kesengsaraan. Di tengah kekacauan ini, satu panggilan datang kepada suku-suku Israel, termasuk suku Isakar, yang dikenal karena keberanian dan kebijaksanaan mereka. Di tengah hiruk-pikuk persiapan perang, sebuah kemah besar berdiri di pegunungan Efraim. Di sana, Deborah, seorang nabiah dan pemimpin Israel saat itu, duduk di bawah pohon palem, memanggil Barak, pemimpin militer dari suku Naftali, dan para kepala suku lainnya, termasuk pemimpin suku Isakar. Barak melangkah maju, wajahnya tegang dengan beban tanggung jawab yang besar. Di sampingnya berdiri Tola, seorang pemimpin bijaksana dari suku Isakar, yang telah membawa sukunya dalam berbagai perang sebelumnya. Suara Deborah menggelegar di udara, membawa perintah dari Tuhan yang diterimanya dalam penglihatan. Barak, kata Deborah dengan suara tegas, Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala Israel, memerintahkanmu untuk pergi ke Gunung Tabor, dan engkau akan menyerang Sisera dengan pasukanmu. Tuhan sendiri yang akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Barak, meski seorang prajurit yang gagah berani, merasa gentar menghadapi kekuatan luar biasa Sisera. Ia melirik ke arah Tola dan kemudian berkata kepada Deborah, jika engkau pergi bersamaku, aku akan pergi. Tetapi jika engkau tidak pergi, aku tidak akan pergi. Deborah tersenyum tipis, menyadari ketakutan Barak. Baiklah, katanya, aku akan pergi bersamamu. Tetapi ketahuilah, kemuliaan atas kemenangan ini tidak akan menjadi milikmu, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke tangan seorang perempuan. Mendengar hal ini, Tola dari suku Isakar berbicara. Suaranya rendah, namun penuh keyakinan. Deborah, kami dari suku Isakar akan berdiri di sisimu. Kami telah mendengar panggilan Tuhan. Kami tahu saat ini adalah waktu yang tepat untuk bertindak.
Pasukan kami siap berperang. Deborah mengangguk kepada Tola dengan penuh penghargaan. Suku Isakar selalu dikenal karena kebijaksanaan dalam memahami waktu. Dan sekarang, kalian datang tepat pada saatnya. Beberapa hari kemudian, di puncak Gunung Tabor, pasukan Israel berkumpul. Barak memimpin 10.000 orang dari suku Naftali dan Zebulon, sementara Tola memimpin prajurit-prajurit dari suku Isakar. Mereka memandang ke lembah Yizreel di bawah, di mana Sisera telah menyiapkan pasukan besar dengan kereta-kereta besi yang mengerikan. Ketegangan memuncak saat Sisera mulai menggerakkan pasukannya. Dari kejauhan, suara gemuruh roda-roda kereta besi terdengar semakin dekat. Banyak dari orang-orang Israel mulai merasakan ketakutan di hati mereka, tetapi Tola tetap berdiri tegak di sisi Barak. "Jangan takut," kata Tola kepada pasukan di sekitarnya. "Tuhan telah berbicara melalui Deborah. Hari ini kita akan melihat mukjizatnya." Saat itu Deborah yang berada di tengah pasukan berseru keras, "Bangkitlah Barak. Inilah hari Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Tidakkah Tuhan telah maju di depanmu?" Dengan semangat baru, Barak dan Tola memimpin serangan. Mereka turun dari Gunung Tabor dengan keberanian luar biasa, menyerbu langsung ke arah pasukan Sisera. Tanah berguncang di bawah kaki mereka, dan dalam sekejap, hujan deras turun dari langit. Air membanjiri lembah Yizreel, membuat kereta-kereta besi Sisera terjebak dalam lumpur. Sisera, yang tadinya begitu yakin dengan kekuatannya, kini melihat pasukannya mulai tercerai-berai. Para prajurit Israel menyerang dengan ganas, mengalahkan satu persatu pasukan Sisera. Tola dan pasukan suku Isakar bergerak dengan ketangkasan luar biasa, menebas musuh-musuh mereka tanpa ragu. Di tengah kekacauan itu, Sisera melarikan diri dengan berjalan kaki, meninggalkan kereta besinya. Ia lari ke arah perkemahan Heber, seorang keni yang berada dalam aliansi dengan Yabin. Di sana, Sisera mencari perlindungan di tenda Yael, istri Heber. Namun, seperti yang telah dinubuatkan Deborah, Tuhan menyerahkan Sisera ke tangan seorang perempuan. Yael, dengan licik dan keberanian, membunuh Sisera saat ia tertidur lelap di tendanya. Setelah pertempuran selesai, Barak, Tola, dan para prajurit Israel berdiri di tengah lembah yang dipenuhi mayat musuh. Mereka telah memenangkan pertempuran yang sebelumnya tampak mustahil. Deborah kemudian menyanyikan lagu kemenangan, di mana ia memuji peran suku-suku yang telah berjuang, termasuk suku Isakar. Pangeran-pangeran Isakar menyertai Deborah. Ya, Isakar teguh bersama Barak. Mereka turun ke lembah mengikuti jejaknya. Hakim-Hakim 15. Suku Isakar dikenal karena keberanian dan kebijaksanaan mereka, dan hari itu mereka telah membuktikan lagi kehebatan mereka dalam perang. Perang melawan Sisera tidak hanya membawa kemenangan bagi Israel, tetapi juga memulai masa damai selama 40 tahun, di mana bangsa Israel hidup dengan aman di tanah yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Kelima, kebijaksanaan orang Isakar. Hari mulai beranjak siang, dan angin lembut bertiup di atas padang Kanaan yang hijau. Di pusat kemah besar bangsa Israel, para pemimpin dari setiap suku berkumpul. Wajah-wajah mereka serius, penuh perhatian. Saat itu adalah masa sulit bagi bangsa Israel. Perselisihan dan kebingungan melanda bangsa, dan mereka membutuhkan bimbingan yang jelas. Di tengah-tengah pertemuan itu, berdirilah Yosua, pemimpin besar yang membawa Israel ke tanah perjanjian. Namun, meskipun Yosua dihormati, keputusan yang harus diambil hari itu membutuhkan kebijaksanaan yang lebih dari sekadar keberanian militer. Masa depan bangsa Israel sedang dipertaruhkan, dan mereka membutuhkan arah yang jelas tentang apa yang harus dilakukan. Israel sedang terpecah, kata Yosua. Suaranya tenang, namun berwibawa. Kita menghadapi musuh dari luar dan dari dalam, ada perpecahan di antara suku-suku kita. Kita harus mencari jawaban. Semua pemimpin suku terdiam, mereka saling pandang. Belum ada yang berani mengemukakan pendapat. Namun, di antara mereka, seorang pemimpin dari suku Isakar berdiri. Namanya Tola, keturunan dari pemimpin yang dihormati. Wajahnya tenang, penuh kebijaksanaan yang dalam, hasil dari pemahaman yang diwariskan turun-temurun dalam sukunya. Yosua menatap Tola dengan rasa hormat yang besar. Tola, engkau dan orang-orang Isakar selalu dikenal karena kebijaksanaan kalian, ucapnya. Apa pendapatmu?
Apakah suku Isakhar memiliki pemahaman tentang waktu ini? Tola mengangguk pelan, seolah sudah menyiapkan jawabannya sebelum tiba di pertemuan itu. Ya Yosua, kami dari suku Isakhar telah memperhatikan tanda-tanda zaman ini. Kami mengerti bahwa Israel sedang menghadapi momen yang sangat penting. Namun, ketahuilah, jawabannya tidak selalu terletak pada kekuatan atau jumlah pasukan. Waktu untuk bertindak harus tepat, dan langkah-langkah yang diambil harus hati-hati. Para pemimpin suku yang lain mendengarkan dengan penuh perhatian. Sejak zaman dahulu, suku Isakhar dikenal sebagai suku yang memiliki pengertian yang mendalam tentang waktu. Mereka tahu kapan harus maju, kapan harus menunggu, dan kapan harus berdiam diri. Tola melanjutkan, dalam hikmat nenek moyang kami belajar bahwa Tuhan memberikan setiap momen dengan tujuan. Ada waktu untuk berperang dan ada waktu untuk berdamai. Namun yang lebih penting, ada waktu untuk mencari Tuhan dan mendengarkan suaranya sebelum kita bergerak. Yosua mengangguk, menyadari kedalaman makna yang tersembunyi di balik kata-kata Tola. Apa yang engkau sarankan, Tola? Perpecahan ini terjadi karena kita semua telah kehilangan fokus pada panggilan Tuhan, jawab Tola. Kita sibuk dengan perselisihan kecil, sementara kita seharusnya bersatu sebagai satu bangsa di bawah bimbingannya. Saya menyarankan, sebelum kita memutuskan untuk bertindak, kita harus berpuasa dan berdoa. Biarkan Tuhan yang memberikan petunjuknya kepada kita. Salah satu pemimpin suku yang lain dari suku Efraim tampak gelisah dan menyela. Tetapi musuh-musuh kita semakin dekat, Tola. Kita tidak bisa hanya berdiam diri dan menunggu. Tola memandang pemimpin itu dengan mata penuh ketenangan. Kadang-kadang, justru dalam kesabaranlah kita menemukan kekuatan terbesar. Ingatlah, tidak ada keputusan yang bijak diambil dalam keadaan tergesa-gesa. Jika kita bertindak tanpa mendengar suara Tuhan, kita hanya akan menambah kekacauan. Suasana di kemah itu menjadi hening. Setiap orang merenungkan kata-kata Tola. Orang-orang Isakhar dikenal karena kemampuan mereka membaca tanda-tanda zaman dan memahami apa yang harus dilakukan dalam situasi sulit. Mereka tidak hanya bijaksana dalam hal politik atau strategi, tetapi mereka memiliki kemampuan unik untuk merasakan kehendak Tuhan dalam situasi-situasi yang membingungkan. Setelah beberapa saat, Yosua mengangguk. Aku percaya, Tola, kita akan melakukan seperti yang engkau sarankan. Biarkan kita mengumpulkan semua suku untuk berdoa dan berpuasa. Kita akan mencari petunjuk dari Tuhan dan kemudian kita akan bertindak sesuai dengan waktu yang ditetapkannya. Para pemimpin suku lainnya, termasuk yang tadinya gelisah, kini merasa damai. Mereka tahu bahwa keputusan ini tepat. Kebijaksanaan suku Isakhar sekali lagi telah membawa mereka ke jalan yang benar. Beberapa hari kemudian, seluruh bangsa Israel berkumpul untuk berpuasa dan berdoa. Dalam keheningan dan penyerahan, mereka menunggu petunjuk dari Tuhan. Dan ketika saatnya tiba, Tuhan memberikan mereka arah yang jelas, serta kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Israel yang semula terpecah, kembali bersatu dan memenangkan perang, tanpa perlu banyak pertumpahan darah. Kebijaksanaan suku Isakhar terus dikenang dalam sejarah Israel sebagai kebijaksanaan yang berasal dari pemahaman mendalam tentang waktu dan kehendak Tuhan. Mereka bukan hanya pekerja keras, tetapi juga penasehat yang sangat dihormati, yang tahu kapan saatnya bertindak dan kapan saatnya berdiam diri untuk mendengarkan Tuhan. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan peran penting suku Isakhar dalam sejarah Israel, baik sebagai petani, prajurit, maupun penasehat. Jika Anda tertarik dengan lebih banyak informasi seputar sejarah atau tokoh-tokoh dari suku Isakhar, Anda bisa mengeksplorasi lebih lanjut melalui berbagai sumber Alkitab atau teks sejarah lainnya. Dalam sejarah umat manusia, banyak hikmah yang dapat dipetik dari berbagai peradaban dan kisah bangsa-bangsa terdahulu. Salah satu pelajaran yang penting adalah kebijaksanaan suku Isakhar dari Bani Israel. Meskipun berasal dari zaman yang berbeda, ada banyak nilai-nilai yang relevan dan dapat diambil untuk diaplikasikan dalam kehidupan umat Muslim saat ini. Suku Isakhar dikenal bukan hanya karena keberanian dan kerja keras mereka, tetapi juga karena kebijaksanaan mereka dalam memahami waktu. Dalam kitab 1 Tawarikh 32 disebutkan bahwa orang-orang dari suku Isakhar adalah mereka yang mengerti akan waktu
dan tahu apa yang harus dilakukan oleh Israel. Pelajaran utama yang dapat diambil dari suku Isakhar adalah pentingnya memahami situasi dan waktu yang tepat untuk bertindak, sebuah konsep yang selaras dengan ajaran Islam. Dalam Islam, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr ayat 1-3. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal syalih, serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya menggunakan waktu dengan bijak, serta bahwa kebahagiaan dan kesuksesan hanya bisa diraih dengan amal yang tepat pada waktunya. Suku Isakhar menunjukkan kepada kita pentingnya memiliki wawasan tentang kapan harus bergerak dan kapan harus menahan diri. Umat Muslim dapat mengambil pelajaran dari ini dalam cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam beribadah, berbisnis, atau menyelesaikan masalah-masalah sosial, sangat penting untuk memiliki kebijaksanaan dalam mengambil tindakan yang tepat dengan tidak tergesa-gesa atau terbawa emosi. Seperti dalam Islam, di mana Rasulullah SAW sering menekankan pentingnya kesabaran dan perencanaan yang matang. Demikian pula, suku Isakhar menunjukkan kepada kita bahwa tindakan yang bijaksana selalu didasari oleh pemahaman dan kesadaran waktu yang tepat. Di dunia modern, umat Muslim sering dihadapkan pada tantangan yang menguji keteguhan iman dan keputusan mereka. Dari masalah politik hingga sosial, banyak yang bisa dipelajari dari cara suku Isakhar memahami situasi dan memilih jalan yang tepat berdasarkan pengamatan dan hikmah. Mereka tidak hanya mengikuti arus, tetapi dengan penuh kesadaran mempertimbangkan langkah-langkah mereka untuk kebaikan yang lebih besar. Lebih dari itu, umat Muslim dapat belajar dari suku Isakhar dalam hal peran mereka sebagai penasihat yang bijaksana. Mereka tidak hanya berperan sebagai pelaku, tetapi juga sebagai pemimpin yang memberikan panduan bagi suku-suku lainnya. Sebagai Muslim, kita juga diajarkan untuk menasihati dalam kebenaran, mengajak kepada kebajikan, dan mencegah dari kemungkaran. Ini sejalan dengan tugas amar ma'ruf nahi mungkar yang diperintahkan dalam Al-Quran. Dalam kehidupan yang penuh tantangan ini, kebijaksanaan suku Isakhar menjadi pelajaran bahwa setiap keputusan harus dipikirkan dengan baik, dilandasi oleh keimanan, dan diambil pada waktu yang tepat. Bagi umat Muslim, ini adalah panggilan untuk lebih banyak merenungkan, berdoa, dan mencari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mengambil tindakan. Dengan meneladani kebijaksanaan ini, kita bisa menjadi umat yang lebih bijaksana, lebih beriman, dan lebih siap menghadapi tantangan kehidupan.